Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dede Kurnia Channel. Gempa bumi sebuah fenomena alam paling banyak yang mengaitkannya dengan hal mistik dan kepercayaan adat istiadat tertentu. Dalam pembahasan ini kita akan membahasnya dari segi sains, teman-teman. Kita akan menggali lebih dalam, menyelidiki faktor-faktor penyebab, memahami skala gempa, merenungkan dampak yang menghancurkan ini, mengeksplorasi upaya-upaya pencegahan dan mitigasi yang dapat kita lakukan, teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Mari kita memulai dengan memahami apa penyebab getaran bumi yang disebut gempa bumi ini. Pergerakan tektonik. Di dalam perut bumi, lempengan-lempengan tektonik bergerak dalam tempo yang lambat namun pasti. Ketika lempengan-lempengan ini bertabrakan, bergeser, atau saling berpisah, energi terakumulasi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi, teman-teman. Selanjutnya yaitu aktivitas vulkanik. Aktivitas di bawah permukaan bumi ini, khususnya di daerah-daerah vulkanik, bisa menjadi pemicu gempa bumi. Ketika magma mengalir atau menumpuk di dalam gunung berapi, tekanan yang dihasilkan bisa memicu gempa bumi, teman-teman. Yang ketiga yaitu peran manusia. Sementara alam memainkan peran utama dalam gempa bumi, aktivitas manusia juga bisa memiliki dampak seperti pengeboran minyak dan gas, penggalian tambang, dan bahkan pembangunan bendungan besar bisa mempengaruhi ketegangan bumi dan memicu gempa kecil hingga sedang, teman-teman. Lalu kita bahas sistem untuk mengukur kekuatan gempa bumi, teman-teman. Untuk memahami kekuatan gempa bumi, kita membutuhkan alat ukur yang tepat. Dua skala utama yang digunakan adalah, yaitu yang pertama yang seperti skala Likert, merupakan skala yang paling umum dikenal, teman-teman. Skala ini mengukur energi total yang dilepaskan oleh gempa. Namun skala ini memiliki batas dalam mengukur gempa yang sangat besar. Lalu yang kedua yaitu skala magnitudo moment, lebih canggih. Skala ini mengukur besar pergeseran batuan yang terjadi selama gempa. Dengan begitu, skala ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kekuatan gempa yang terjadi. Lalu selanjutnya kita akan membahas dampak dari gempa bumi. Gempa bumi bisa memiliki dampak yang menghancurkan, baik secara fisik maupun emosional, teman-teman. Yaitu yang pertama, kerusakan struktural, bangunan roboh, infrastruktur rusak, komunitas yang terpencar. Gempa bumi bisa meninggalkan jejak kehancuran yang sulit untuk diperbaiki. Selanjutnya yaitu yang sudah pasti, korban jiwa dan luka-luka. Di tengah kerusakan yang melumpuhkan, korban jiwa dan luka-luka sudah pasti ada, karena dampak rusaknya rumah dan bangunan di sekitar kita itu akan menjadi faktor orang luka-luka dan korban jiwa. Lalu selanjutnya ancaman tambahan, teman-teman. Gempa bumi di bawah laut bisa memicu tsunami, sementara dampak lainnya termasuk longsor, likuifaksi tanah, dan pecahnya bendungan, teman-teman. Lalu pencegahan dan mitigasi yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman dari gempa bumi, kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat, yaitu seperti yang pertama, teknologi bangunan tahan gempa.
Dengan arsitektur yang cerdas dan konstruksi yang kuat, kita bisa mengurangi kerusakan saat gempa terjadi. Seperti di negara Jepang, mereka memiliki standar bangunan yang akan dibangun atau akan direnovasi. Mereka membuat aturan bangunan harus tahan akan gempa bumi yang akan terjadi. Yang kedua yaitu perencanaan darurat. Penyusun rencana evakuasi yang terorganisir dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kepanikan. Evakuasi saat terjadi gempa bumi. Evakuasi yang terjadi saat gempa bumi adalah drop, cover, and hold on. Saat gempa bumi terjadi, segera turun ke lantai yang lebih rendah jika memungkinkan. Berlindung di bawah meja atau perabotan yang kokoh dan memegang erat agar terhindar dari barang yang terjatuh. Yang kedua yaitu mengikuti prosedur evakuasi. Setelah gempa mereda, masyarakat harusnya diinstruksikan untuk mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditetapkan. Ini termasuk menghindari penggunaan lift, mengikuti rute evakuasi yang telah ditentukan, dan membantu yang lain jika memungkinkan. Yang ketiga yaitu menjauh dari bangunan yang berbahaya. Jika ada kerusakan parah pada bangunan atau risiko kebakaran, penting untuk menjauhkan dari bangunan tersebut dan mencari tempat yang lebih aman, teman-teman. Yaitu yang selanjutnya, mendengarkan informasi peringatan. Masyarakat juga diinstruksikan untuk mendengarkan informasi dari sumber peringatan gempa, seperti peringatan dini, radio, atau peringatan dari perangkat seluler, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang langkah-langkah yang harus diambil setelah gempa. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran tentang gempa bumi sangat penting. Pendidikan tentang gempa bumi dimulai dari usia dini dan terus ditingkatkan melalui berbagai cara, yaitu salah satunya pendidikan di sekolah. Kurikulum di sekolah harusnya mencakup pembelajaran tentang gempa bumi, termasuk cara bertindak selama gempa terjadi dan langkah-langkah evakuasi yang aman, teman-teman. Selanjutnya, kampanye kesadaran masyarakat tentang gempa bumi. Pemerintah dan organisasi non-profit harus sering melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang gempa bumi, baik melalui media massa, seminar, atau simulasi evakuasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem peringatan dini. Masyarakat harusnya diberi informasi tentang sistem peringatan dini untuk gempa bumi dan cara menggunakannya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam situasi darurat saat terjadi gempa bumi. Selanjutnya yaitu pelatihan dan latihan simulasi. Latihan simulasi dan evakuasi dan pertolongan pertama harus sering diadakan di komunitas lokal untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan situasi darurat lainnya. Jadi teman-teman, gempa bumi adalah salah satu kekuatan alam yang penuh dengan resiko dan kerusakan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab, skala, dampak, dan upaya pencegahan serta mitigasi, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi getaran bumi yang menyimpan begitu banyak rahasia, teman-teman. Jadi semoga pembahasan ini bermanfaat, membawa kita ke arah kesadaran dan kesigapan yang lebih baik dalam menghadapi kekuatan alam ini, teman-teman. Jadi cukup sekian video kali ini, cukup sekian, terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.